Pengertian supply chain management. Jabarus pada tahun 2001 mendefinisikan supply chain management adalah pengembangan lebih lanjut dari manajemen distribusi produk untuk memenuhi permintaan konsumen. Nah, supply chain management ini juga merupakan pendekatan terintegrasi antara fungsi maupun lintas organisasi dalam memproduksi dan mengantarkan produk ke pelanggan. Perkembangan supply chain management yang melatar belakangi berkembangnya konsep SCM adalah akselerasi perubahan lingkungan bisnis yang disebabkan berkembangnya secara cepat faktor-faktor penting antara lain yang pertama yaitu tuntutan konsumen yang semakin kritis. Yang kedua, infrastruktur telekomunikasi, informasi, transportasi, dan perbankan yang semakin canggih memungkinkan berkembangnya model baru dalam aliran material atau produk. Yang ketiga, daur hidup produk yang sangat pendek seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan pasar. Yang keempat, kesadaran konsumen akan pentingnya aspek sosial dan lingkungan dalam kehidupan. Lalu, apa sih perbedaan supply chain dan supply chain management? Dalam sebuah perusahaan, keduanya akan saling berhubungan. Ditinjau dari pengertiannya saja, dua hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda loh. Supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasok saja. Nah, kalau supply chain management itu merupakan sebuah proses pengelolaan dari perusahaan, pemasok hingga pelanggan. Terus, tujuan utamanya apa sih dari supply chain management ini? Yang pertama, penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Dan yang kedua, mengurangi biaya dan mengefisiensikan biaya. Yang ketiga, meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain yang bukan hanya dari satu perusahaan saja. Selanjutnya, mengurangi waktu. Dan yang terakhir, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Dari tujuan utama tadi, supply chain management juga memiliki manfaat. Manfaat supply chain management dalam perusahaan secara umum dapat memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan keuntungan, dan perusahaan semakin besar. Apa saja aktivitas dalam supply chain management? Ada meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, kemudian mengelola persediaan yang berupa bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, menjalankan produksi, kemudian menjamin kelancaran transportasi sumber daya kepada pelanggan. Dan yang terakhir, melacak aliran sumber daya material, jasa, informasi, dan keuangan dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Proses bisnis supply chain management. Supply chain management tentu akan melibatkan perusahaan-perusahaan lain, baik pemasok bahan baku hingga distributor produk. Contoh proses bisnis supply chain management yang pertama adalah Customer Relationship Management atau CRM. Langkah pertama dalam CRM adalah mengidentifikasi konsumen yang kritis dengan misi dagang perusahaan. Selanjutnya ada Customer Service Management atau CSM. CSM ini merupakan sumber tunggal informasi konsumen yang mengurus persetujuan barang atau jasa. Kemudian ada Demand Management. Demand Management merupakan proses yang harus menyeimbangkan kebutuhan konsumen dengan kemampuan suplai perusahaan, menentukan apa dan kapan yang akan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya ada Customer Demand Fulfillment. Proses ini merupakan penyelesaian pesanan secara efektif, memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Hubungan ini merupakan hubungan dengan rekan kerja. Selanjutnya adalah Manufacturing Flow Management. Contoh dari proses bisnis ini adalah ketika perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historis. Produk ini dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi. Proses bisnis selanjutnya adalah procurement.
Proses bisnis procurement merupakan berhubungan baik dalam jangka panjang dengan sekelompok pemasok dalam arti hubungan win-win relationship akan mengubah sistem beli tradisional menjadi sistem beli yang modern. Kemudian ada proses bisnis pengembangan produk dan komersialisasi. Proses bisnis ini mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar, konsumen, dan supplier. Proses bisnis selanjutnya adalah return management. Proses return management yang efektif memungkinkan kita mengidentifikasi produktivitas kesempatan dalam hal memperbaiki dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Lalu, bagaimana langkah dasar dalam menerapkan supply chain management yang efisien? Langkah pertama adalah perencanaan atau information. Perencanaan yang baik harus dikembangkan untuk menentukan bagaimana produk dan layanan akan memuaskan permintaan pelanggan. Fokus utama dari proses ini adalah membuat strategi yang memaksimalkan keuntungan. Kemudian langkah kedua adalah search and inventory. Pada tahapan ini, kita harus fokus untuk membangun hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku, mencari pemasok yang terpercaya, dan menentukan strategi perencanaan pengiriman, proses pengiriman, dan pembayaran untuk bahan baku produk. Yang ketiga adalah proses produksi. Pada langkah ini, produk akan dirancang, diproduksi, diverifikasi, dikemas, dan dikoordinasikan untuk pengiriman ke konsumen. Langkah keempat adalah transportasi dan pengiriman atau deliver. Pada tahapan ini, perusahaan akan bekerja sama untuk mengirimkan pesanan dari konsumen dan menyampaikan kepada bagian warehouse. Selain itu, perusahaan juga akan memilih operator untuk mengirimkan produk kepada konsumen dan mengatur penerimaan sistem pembayaran. Langkah terakhir adalah pengembalian atau return. Produk yang rusak atau cacat akan dikembalikan kepada supplier oleh pelanggan. Nah, pada proses inilah memungkinkan perusahaan untuk menangani pertanyaan dan menanggapi keluhan dari konsumen.